WHO telah merekomendasikan untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah itu sebaiknya mempunyai alat pulse oximeter. Kadar normal saturasi oksigen di dalam tubuh yaitu jari dimasukkan. Apa fungsinya oximeter ini? Jangan lupa subscribe, gratis, cepetan, ditekan tombol merahnya, gratis, cepetan. Halo, bertemu lagi dengan kami, Ayah Iman dan Misha di channel YouTube Ayah Bunda Misha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara penggunaan oximeter untuk mengukur saturasi oksigen. Apa sih saturasi oksigen itu? Saturasi oksigen itu kadar oksigen yang berada di dalam tubuh. Nah, dengan menggunakan oximeter atau pulse oximeter itu dapat mengukur kadar oksigen yang ada di dalam darah. Nah, bagaimana cara mengukur saturasi oksigen? Sebenarnya secara garis besar itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan analisa gas darah dan juga menggunakan alat pulse oximeter. Kalau analisa gas darah itu perlu dilakukan di rumah sakit atau di laboratorium karena memerlukan sampel darah. Nah, kalau pulse oximeter itu bisa digunakan di mana saja karena alatnya kecil dan ringkas, bisa dibawa kemana-mana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang menggunakan oximeter. Nah, di era pandemi COVID-19 ini, WHO telah merekomendasikan untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah itu sebaiknya mempunyai alat pulse oximeter karena untuk memantau kadar saturasi oksigen di dalam tubuh secara mandiri. Nah, berapa sih kadar normal saturasi oksigen di dalam tubuh? Kadar normal saturasi oksigen di dalam tubuh yaitu berkisar antara 95 sampai 100%. Jika di bawah 95% itu dikatakan rendah. Saturasi oksigen yang rendah itu disebut dengan hipoksia. Penyebab hipoksia itu ada bermacam-macam. Salah satunya yaitu bisa karena kelainan di paru atau di jantung. Nah, yang sekarang lagi mewabah ini yaitu COVID-19 juga dapat menyebabkan hipoksia. Namun, hipoksia yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini itu unik. Dikenalnya dengan happy hipoksia. Karena pada pasien COVID ini kelihatannya tanpa gejala, tapi saat dicek saturasinya itu rendah. Makanya disebut dengan happy hipoksia. Hipoksia namun tidak bergejala. Nah, untuk itu mari kita praktekkan bagaimana cara menggunakan oximeter di rumah. Yuk. Nah, ini alat oximeternya, pulse oximeter atau disebut juga oximetri ya. Itu dia menggunakan baterai A3 sebanyak 2 buah. Jadi tidak colok listrik ya, cuma menggunakan baterai. Nah, ini alatnya simpel, bisa dipencet seperti ini. Nah, ini nanti ada sensor infrarednya ya. Nah, sebelum pakai alat ini, itu sebaiknya tangan kita sudah bersih. Apalagi kalau misalkan dipakai untuk beberapa orang ya. Dan juga biar sensornya langsung menyentuh kulit, jadi tidak ada halangan, misalkan debu atau kotoran gitu ya. Kemudian juga sebaiknya ini juga sudah dibersihkan dengan alkohol. Jadi tangan dibersihkan dulu dengan alkohol, tangan yang mau dicek. Kemudian dalam sini juga dibersihkan dengan kapas alkohol. Kemudian jari dimasukkan, kuku menghadap atas ya, dan menutupi sensornya. Kemudian alat dinyalakan. Tunggu beberapa detik, hasil langsung dapat terlihat muncul di layar. Nah, itu yang atas itu SpO2 ya. Jadi saturasi oksigennya itu 99. Nah, ini detak nadi ya. Detak nadinya 88 kali per menit. Itu ya, yang atas SpO2, yang bawah itu detak jantung atau detak nadi. Nah, kalau SpO2 itu rentangnya tadi yang sudah saya bilang 95% sampai 100%. Kalau yang detak nadi normalnya itu untuk orang dewasa sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Oh ya, dengan alat oximeter ini itu ada toleransi kurang lebih 2%. Jadi plus minus 2%. Misalkan ini 98, berarti keadaan sebenarnya bisa saja 97 atau 96 atau juga
lebih, jadi 99 atau 100. Bisa juga dicoba di jari-jari yang lain. Rentangnya masih sama ya, sekitar segitu ya. Nah, di 80-an saturasi oksigennya itu 98-99. Nah, apa fungsinya oximeter ini di rumah? Nah, bila masih kisaran normal 95-100, itu masih dalam batas normal. Jadi, untuk pasien COVID yang tidak ada sesak, bisa tetap isolasi mandiri di rumah. Namun, bila saat isolasi mandiri di rumah, namun saturasi menurun, kemudian mungkin ada sesak, bisa langsung segera menghubungi fasilitas kesehatan yang ada. Atau misalkan memang fasilitas kesehatannya penuh, bisa juga menggunakan oksigen. Jadi ini bisa untuk memantau kondisi-kondisi seperti itu. Jadi misalkan sudah saturasinya sekitar 90-an, bisa langsung menghubungi fasilitas kesehatan atau dokter. Namun bila memang kondisi sekarang sangat crowded, rumah sakit penuh, itu bisa pertolongan pertamanya menggunakan oksigen. Nah, mungkin seperti itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon bantuannya untuk di like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.